Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan tema 3 benda sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 5. Disiapkan buku paketnya ya dan buku tulisnya. Selanjutnya kita akan mempelajari yang pertama, kita yuk mengamati, mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair, benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Oke, kita akan melakukan percobaan yang pertama, mengetahui sifat benda gas. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahannya, yang pertama, kantong plastik bening, yang kedua, balon. Nah, untuk langkah-langkah percobaannya, yang pertama, tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. 3. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Nah, lengkapilah tabel berikut. Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Kira-kira bentuknya apa tadi kalau balonnya ditiup? Bentuknya seperti balon. Nah, yang nomor 2, kalau kantong plastik bentuknya seperti plastik. Oke, kita centang. Kita ini begitu ada nama benda yang pertama, yaitu udara dalam ban. Udara dalam ban ini dapat dilihat atau tidak? Tidak bisa, tapi bisa dirasakan. Kalau bannya tidak ada udaranya, maka bannya akan kempes, tidak bisa jalan. Nah, tapi kalau ada udara, bannya bisa apa? Bisa berputar. Nah, berarti udara ini bentuknya apa? Berubah sesuai dengan wadahnya. Betul, kita centang. Nah, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Apakah misalnya kalau udaranya diganti, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Kalau kita ganti ke balon, bentuknya seperti balon apa ban? Berarti mengikuti wadahnya. Kalau bentuknya tetap berarti salah, karena bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kita silang. Nah, dapat digenggam nggak kira-kira udara dalam ban itu? Tidak dapat, tapi kalau bannya, dalam bentuk bannya itu dapat digenggam. Tapi kalau udaranya tidak dapat digenggam. Nah, udaranya dapat digenggam, kita centang. Nah, selanjutnya begitu punya udara dalam balon seperti yang percobaan tadi. Kalau kita tiup itu kan mengeluarkan udara. Kalau balonnya kita tiup, bentuknya apa? Seperti balon. Yang pertama balonnya mengempis, lalu kita tiup. Itu berarti mengembang, balonnya seperti balon. Berarti bentuknya berubah sesuai wadah. Centang, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Tidak dicentang karena bentuknya berubah-ubah. Dapat digenggam atau tidak udara dalam balonnya? Tidak bisa, udaranya tidak dapat digenggam. Dicentang. Oke, selanjutnya ada udara dalam plastik seperti percobaan tadi.
Bentuknya berubah sama, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah salah, kita silang, dapat digenggam salah, kita silang, tidak dapat digenggam, kita centang. Karena udaranya tidak dapat digenggam, tapi kalau plastiknya bisa digenggam. Nomor 4 ada asap. Siapa yang pernah melihat asap? Nah, biasanya kalau kita beli sate itu kan dia mengeluarkan asap ya karena dibakar satenya. Bentuknya berubah sesuai wadah. Betul. Nah, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Salah, kita silang, dapat digenggam, disilang, asap tidak bisa digenggam, tidak dapat digenggam. Betul, dapat digenggam tadi salah ya. Yang betul tidak dapat digenggam. Nomor 5, gas dalam LPG. Nah, gas dalam LPG ini tahu nggak yang buat masak itu LPG-nya di dalamnya kenapa bisa menyalakan kompor? Karena ada gasnya di dalamnya. Bentuknya berubah sesuai dengan bentuknya yaitu LPG. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, salah kita silang, dapat digenggam, kita silang, tidak dapat digenggam, kita centang. Dari hasil percobaanmu, simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat apa berarti? Bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak dapat digenggam. Nah, oke, selanjutnya kita ke percobaan 2. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan, yang pertama benang secukupnya, yang kedua balon 2 buah, yang ketiga sebatang lidi atau kayu tipis. Nah, langkah-langkah percobaannya, yang pertama tiupkan udara ke dalam 2 buah balon, yang kedua tiupkan sampai kedua balon sama besar. Jadi kita tiup kedua balon itu dengan ukuran yang sama besar. Yang ketiga, ikat setiap balon dengan benang, sisakan benangnya dengan panjang secukupnya. Jadi digantung seperti gambar itu ya. Yang keempat, pada setiap ujung lidi atau kayu gantungkan satu buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Jadi harus seimbang seperti itu, jadi mendatar, nggak boleh miring. Yang nomor 5, perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Tadi seperti yang ada di gambar, ada 2 buah balon yang ditiup ukurannya sama besar. Digantungkan dengan posisi yang sama panjang. Nah, yang satu balonnya ditusuk. Berarti kalau ditusuk itu balonnya apa? Mengempis. Nah, yang keenam, letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Nah, sebelum ditusuk tadi, tangan kalian didekatkan di balon yang akan ditusuk tadi. Nah, apa yang akan terjadi? Kita bisa merasakan ada udara yang keluar setelah balon yang ditusuk tadi. Nah, lalu apalagi yang terjadi? Karena tadi ukurannya sama dan panjang lidinya itu sama panjang, berarti beratnya kedua balon itu tadi sama besar, sama berat. Nah, ketika yang satu balon ditusuk sehingga mengempis seperti pada gambar, apa yang terjadi? Balonnya yang tidak ditusuk lebih besar daripada balon yang mengempis. Paham? Berarti apa percobaan kedua ini yang dapat kita simpulkan? Apa coba anak-anak? Nah, apa kesimpulannya dari percobaan kedua? Apakah yang terjadi setelah satu balon ditusuk? Tuliskan jawabanmu. Balon yang ditusuk akan mengempis.
Nah, simpulkanlah sifat benda gas. Berarti dari percobaan 2 benda gas itu mempunyai sifat apa? Benda gas bisa dirasakan dan memiliki volume dan massa yang berubah-ubah, ya. Nah, oke, setelah kita sudah tahu sifat benda gas tadi, kita ke selanjutnya. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Oke, Bu Kiti di sini punya beberapa contoh. Nah, benda gas adalah benda yang mempunyai volume, massa yang berubah-ubah, dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat wadahnya. Diingat, kalau memulai huruf awal kita harus menggunakan huruf besar. Seperti contoh benda gas itu, benda berarti B-nya yang besar. Setelah titik, huruf selanjutnya juga harus menggunakan huruf besar. Contoh, benda gas adalah udara dalam balon, udara dalam ban, gas dalam LPG, dan lain sebagainya. Titik, ciri benda gas adalah bisa mengisi seluruh ruangan. Titik, hal itu terjadi karena sifat benda gas yang ringan dan bisa berterbangan di udara hingga ke setiap sudut ruangan. Selain itu tadi apa? Benda gas tidak dapat digenggam, tapi bisa dirasakan. Diingat, kalau menulis kalimat, huruf awal selalu huruf besar. Paham ya anak-anak? Kita ke selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ayo mencoba. Kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar, buat juga 5 pertanyaan menurun. Ini contohnya Bu Kiti seperti ini. Nah, pertanyaannya ada di halaman selanjutnya. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya itu ada pertanyaan mendatar dan ada pertanyaan menurun. Nah, yang pertama itu ada wadah tempat minum. Nah, itu diisi sesuai dengan kolomnya yang ada di halaman 98 tadi. Kalian bisa mencobanya nanti di rumah. Oke, yang bawah kita lanjut, ayo berlatih. Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Jadi, setelah ini kita akan belajar tentang alat yang digunakan untuk menimbang berat. Nah, di gambar ini alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Yang pertama yang gambar kuning itu timbangan beras. Oke, di sini begitu punya catatan. Nah, timbangan beras digunakan untuk menimbang benda-benda yang memiliki berat lebih dari 1 kuintal. Contohnya seperti apa? Beras 1 karung yang biasanya yang habis panen itu kan dia berasnya diletakkan di sebuah karung yang besar. Itu yang kalau yang pernah lihat di desa itu ditimbangnya namanya timbangan beras. Oke, selanjutnya yang timbangan warna pink itu timbangan apa? Timbangan badan. Oke, timbangan badan ini digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Biasanya ada di mana? Kita periksa ke dokter biasanya disuruh menimbang berat dulu. Di UKS sekolah kita juga ada. Sebelum imunisasi juga kita harus menimbang berat kita. Itu namanya timbangan badan. Oke, timbangan selanjutnya ada warna biru, itu timbangan kue. Siapa yang pernah membantu orang tuanya membuat kue pasti
Sudah pernah tahu gambar ini? Timbangan kue digunakan menimbang bahan-bahan makanan kecil, misalnya tepung, terigu. Itu ditimbangnya menggunakan timbangan kue. Timbangan buat adonan kue itu juga bisa ditimbang di timbangan kue. Selanjutnya ada timbangan gantung. Nah, ini biasanya apa? Gunakan untuk menimbang bayi di posyandu. Yang dulu waktu kecil ditimbang di posyandu pasti menggunakan timbangan gantung ini. Selanjutnya timbangan yang warna hijau itu timbangan warung namanya. Digunakan untuk menimbang barang yang dijual. Misalnya itu contohnya seperti telur. Itu kita ditimbang dulu di timbangan warung. Terus ada sebelahnya timbangan neraca. Neraca digunakan untuk menimbang benda yang ketelitian hingga miligram, misalnya emas. Ini biasa di toko-toko emas juga ada untuk timbangan neraca ini. Nah, pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Coba diskusikan dengan temanmu, diskusi tentang kegunaan alat tersebut. Sudah kita bahas ya. Sekarang perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Nah, itu timbangan apa tadi? Seperti timbangan apa? Oh, itu pakai timbangan kue, betul. Nah, ada contohnya itu ada apa? Buah labu. Kalau ditimbang di gambarnya itu berarti berapa beratnya? Tepat di angka berapa? 4 kilogram. Berarti buah labu itu beratnya 4 kilogram. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Diskusikan bersama teman-teman. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang berbagai macam timbangan. Sekarang kita akan membantu Lani ini. Perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Oke, tadi ada gambar bayi. Itu di timbangan mana yang cocok tadi untuk menimbang bayi? Iya, betul, yang bawah. Kita tarik garis. Nah, bayi ditimbang di timbangan bayi. Ya, timbangan gantung. Betul, sekarang ada bawahnya gambar apa itu? Telur. Telur tadi pakai timbangan yang mana? Oke, betul, warna hijau. Namanya apa tadi? Timbangan warung. Pintar. Terus bawahnya telur tadi apa? Bawahnya telur ini ada gambar emas ya, kayaknya itu ada kalung, cincin, anting. Kira-kira itu pakai timbangan yang mana untuk menimbang emas tersebut? Iya, bawahnya timbangan warung itu ada apa? Neraca. Betul. Bawahnya emas itu ada apa? Itu seperti tepung ya. Oke, tepung tadi timbangan yang cocok apa? Timbangan kue. Pintar. Sekarang ke gambar bawahnya tepung. Itu seperti beras 1 karung. Yang tadi 1 karung kita menimbang dengan timbangan apa? Timbangan itu. Oke, ke halaman selanjutnya. Nah, sekarang ayo mencoba. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian, di dalam tabung terdapat LPG. LPG ini kepanjangan dari liquid feed petroleum gas. LPG adalah benda berwujud gas.
gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya, kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Nah, sekarang kita akan membantu Lani menimbang kue karena mereka akan membuat kue. Nah, itu dilihat tadi kalau tepat di angkanya ada tulisannya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu berarti dia tepat 4 kg misalnya contoh labu tadi. Nah, setelah angka 4 itu kan ada garis kecil-kecil. Nah, setiap satu garis itu nilainya 200 gram. Oke, Bu Kiti ulangi. Setiap garis satu kecil itu nilainya 200 gram. Kalau dua garis tepat di dua garis berarti berapa gram? 400 gram. Dari mana 200 gram ditambah 200 gram? Karena dua garis. Oke, sekarang yang pertama itu ada ayam. Itu dilihat. Nah, jarumnya itu melebihi angka 5. 5-nya tadi apa? Kalau tepat di angkanya 5 kg lebih berapa? Itu ada di satu garis apa dua garis? Di satu garis. Berarti kalau tadi satu garis nilainya berapa? 200 gram. Berarti gambar yang pertama itu beratnya 5 kg 5 kg 200 gram. Oke, gambar selanjutnya. Nah, jarumnya sudah menunjukkan 4 lebih. Di angka 4 setelah 4-nya itu sudah melewati angka 4. Kira-kira melewati berapa garis yaitu 1, 2, 3. Pas di 3 berarti kalau 3 tadi kalau satu garis yang kecil itu senilai 200 gram, kalau 3 garis berarti berapa gram? 600. Caranya boleh 200 ditambah 200 tambah 200 boleh. Atau cara cepatnya 3 kali 200 yaitu 600. Nah, karena melebihi 4 kg berarti 4 kg 600 gram. Oke, paham? Dari sini kita coba lagi ke gambar selanjutnya pelan-pelan. Nah, karena garisnya itu angka berapa Bu Kiti? Nah, setelah angka 2 itu angka berapa? Itu 3. Kelihatan angka 3. Nah, melebihi angka 3. Melebihi angka 3 berapa garis? 1, 2. Yang di jarumnya itu pas itu dihitung 1, 2. Berarti kalau 2 tadi berapa gram? 400. Berarti 3 kg 400 gram. Nah, paham dari sini? Kita coba ke gambar selanjutnya. Nah, di sini ada jagung. Oke. Nah, gambar yang pertama jarumnya tepat di angka berapa? Setelah 2 itu kan ketutup. Berarti setelah angka 2 angka berapa? 3, betul. Berarti 3 kg. Terus gramnya bagaimana Bu Kiti? Karena tidak melebihi atau tidak menunjukkan di garis yang kecil-kecilnya, berarti gramnya nilainya 0. Berarti 3 kg 0 gram. Oke, sekarang ke gambar selanjutnya. Itu masih ada gambar jagung, dilihat jarumnya. Jarumnya melebihi angka 2 di garis di garis kecil berapa?
1. Iya, berarti 2 kilogram. Tadi kalau nilainya satu garis kecil itu berapa? 200 gram, berarti 2 kilogram 200 gram. Oke, kita coba lagi. Coba kalian sudah simpan jawaban sendiri. Nanti Bu Kiti jelaskan di sini betul atau salah jawaban kalian. Sudah disimpan? Dilihat jarumnya. Ya, gampang sekali gambar ini. Jarumnya tepat atau lebih? Tepat di angka berapa? Di angka 5. Berarti tadi apa kalau tepat? 5 kilogram. Gramnya nilainya berapa? 0. Pinter. 5 kilogram 0 gram. Oke, kita coba ke gambar selanjutnya. Nah, coba kalian dilihat dulu jarumnya. Habis itu simpan jawaban kalian dalam hati. Nanti Bu Kiti kasih waktu dulu untuk berpikir, terus Bu Kiti menjelaskan. Oke, sangat mudah kalau sudah paham. Dalam hitungan ketiga aja sudah bisa punya jawaban sendiri. 1, 2, 3. Oke, gambar yang pertama, kira-kira jarumnya itu melebihi atau tepat? Nah, melebihi berapa garis ya kira-kira? 1. Nah, berarti melebihi angka berapa itu? 4. Berarti 4 kilogram 200 gram. Apakah jawabannya kalian betul? Kalau betul hebat, berarti mendengarkan dari awal. Sekarang gambar selanjutnya. Dilihat lagi jarumnya melebihi atau tepat. Nah, melebihi angka 5, pintar. Melebihi berapa garis itu? 1, 2, 3. Berarti kalau 3, berapa tadi gramnya kalau 3? 600. Berarti karena melewati angka 5, berarti 5 kilogram 600 gram. Oke, gambar selanjutnya. Nah, ini sangat gampang. Tepat, jarumnya tepat di angka berapa? 2. Berarti beratnya 2 kilogram 0 gram. Oke, paham? Bisa ya nanti? Oke, kita next ke halaman selanjutnya. Nah, sekarang kita ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Apa coba? Asap berwujud gas. Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat, hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Itu ada contoh. Itu apa kira-kira? Kebakaran hutan. Apinya sangat besar sehingga mengeluarkan asap. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Bacalah beritanya berikut ini. Judulnya, Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015, waktu jam 19.25, jam 7.25 waktu Indonesia Barat, 7.054 views atau 7.054 yang melihat. Banjarbaru Antara News.
Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalsel, Rabu. Kalsel itu Kalimantan Selatan. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Butuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya, pesan Presiden. Nah, kamu telah membaca cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Apa tadi? Presiden mengajak masyarakat bergotong royong menangani kebakaran hutan. Yang kedua, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Selain gotong royong, masyarakat wajib memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dan tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Yang keempat, tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Di sini Bu Kiti punya beri contoh. Nah, kegiatan gotong royong yang pernah aku lakukan di sekolah adalah membersihkan ruang kelas bersama-sama. Dengan gotong royong, ruang kelas menjadi bersih, tugas menjadi lebih cepat selesai dan menjadi ringan. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Berikan tanda centang di kolom yang tersedia. Ada pernyataan 1-10. Kalau setuju kita centang di kolom setuju, kalau tidak setuju kita centang di kolom tidak setuju. Yang pertama, membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Setuju? Setuju. Gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Setuju atau tidak? Setuju. Kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Hanya dapat berarti di lingkungan sekolah tidak bisa. Apakah setuju? Tidak, karena bisa di mana saja. Yang nomor 4, gotong royong membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Setuju atau tidak? Setuju. Nomor 5, kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Setuju atau tidak? Setuju. Tidak hanya gotong royong, kegiatan apapun, belajar itu juga harus dengan ikhlas. Yang nomor 6, gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Setuju atau tidak? Setuju. Agar rukun juga bisa. Nomor 7, tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orang yang ikut gotong royong sudah banyak. Kira-kira setuju atau tidak? Tidak, kita harus tetap membantu meskipun jumlahnya sudah banyak. Yang nomor 8, kebiasaan gotong royong mulai berkurang khususnya di kota besar. Setuju atau tidak? Setuju. Karena di kota besar biasanya orangnya individualisme. Nomor 9, kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Setuju atau tidak? Setuju. Nomor 10, contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama-sama. Kira-kira setuju? Tidak setuju, karena kalau ujian kita harus mengerjakan sendiri, harus percaya diri dengan jawabannya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan semoga kalian tetap sehat selalu.
Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.